Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, sudah kan? Setiap yang bernyawa pasti mati. Ketika kita mendengarkan sedikit potongan ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, apa yang terjadi? Kita mulai pindah dari dunia yang Allah katakan kamu mati. Kita mulai pindah ke negeri akhirat. Terus kita mulai menimbang, apa persiapanku untuk akhirat? Apa bekalku untuk akhirat? Kira-kira kelak di akhirat aku bakal suka atau susah? Aku bakal senang atau sengsara? Ketika Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, karena orang-orang yang realistisnya duniawi itu orang yang tertipu. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat yang bakal pasti kita tinggalkan. Terus buat apa membangun dunia yang begitu megah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini potongan ayat berikutnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah. Dha'iq itu artinya mencicipi. Setiap manusia pasti mencicipi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru nanti di hari kiamat, dan kematian itu merupakan anak tangga pertama kiamat. Baru kelak di hari kiamat, yaitu setelah kematianmu, tuwaffawna ujurakum, kalian akan disempurnakan ganjaran untuk kalian. Entah disempurnakannya itu berupa pahala atau disempurnakannya berupa azab. Itu yang akan Allah berikan kepada kita, bukan di dunia. Dunia ini bukan bayaran yang Allah berikan kepada kita, tapi nanti di hari kiamat. Maka realistis kita tembus lagi ke akhirat. Oh ternyata kalau saya sholat sekarang, saya nggak minta bayarannya di dunia. Oh ternyata kalau saya baik sama orang tua sekarang, saya nggak hanya minta bayarannya di dunia. Tapi Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat baru kamu dapat balasanmu. Ini kembali lagi ke ayat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yakin dengan yang ghaib. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Dan maka barang siapa yang ketika sampai di hari kiamat, orang itu oleh Allah dijauhkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah orang yang sukses secara hakiki. Ini sukses yang sesungguhnya. Ini sukses yang realistis ketika antum selamat dari neraka dan oleh Allah kita kelak dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma amin. Kemudian Allah katakan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini, kata Allah, kecuali kesenangan, ghurur yang bikin kalian tertipu. Coba sekalian, teman-teman sekalian, kita baca ayat ini. Bahkan mungkin sering kita dengarkan ayat ini. Bahkan mungkin kita hafal ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apal kita ayat ini. Ini ayat yang kelak Allah akan ambil pertanggungjawaban kepada kita. Bukankah kamu dulu sudah baca ayatnya? Bahwa ganjaranmu yang hakiki di akhirat, kata Allah. Pencapaianmu yang realistis, yang hakiki itu akhirat, kata Allah. Dan kesuksesanmu ketika engkau selamat dari api neraka dan engkau oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga. Itu kesuksesan. Sementara kita sekarang mengejarnya dengan cara semrawut, dengan cara ngawur, dengan menghalalkan semua cara. Terus realistis apa yang kita bangun di sana? Ada seorang ulama yang kemudian memberikan syair. Yang syair ini merupakan ringkasan kehidupan dunia. Ya itu sudah dunia ini, ya itu, nggak lebih dari itu. Apa dikatakan? Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniyah.
Ada 8 perkara yang pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia ketika mereka tinggal di dunia. Thamaniyatun tajri 'ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang antum pasti rasakan di dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang tidak merasakan 8 perkara ini. Nomor 1, sururun wa huznun, bahagia dan sedih. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang senang, kadang susah. Itu yang pertama. Kemudian wajtima'un wa furqatun, berkumpul dan berpisah. Itu dunia sudah. Memangnya mau akhirat gak bisa-pisah? Ini dunia. Maka rugi kalau realistis antum itu dunia. Dunia ini gak menjamin apapun. Sementara jaminan itu, garansi itu ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa usrun wa yusrun, kadang-kadang susah, kadang-kadang mudah. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Thumma suqmun wa afiyah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. 8. Yang pertama bahagia dan sedih. Yang kedua kumpul dan pisah. Yang ketiga sulit dan mudah. Yang keempat sakit dan sembuh. Nah, ketika kita faham semua ini, terus buat apa kita kejar dunia ini keterlaluan? Terus kita ngomong begini, si fulan meninggal dunia. Tadi malam baru omong-omongan sama saya. Nggak usah kaget. Terus kamu kira kalau orang hidup gak bisa mati? Aku lebih kaget dengan kekagetan kamu yang kamu anggap orang yang tadi malam hidup sekarang gak bisa mati. Ini dunia, tidak ada yang real sama sekali. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini miskin papa, gak punya apa-apa. Allah ganti hidupnya tiba-tiba kaya raya. Itu dunia, semuanya berbalik. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia, atas, bawah, tengah, depan, belakang. Yes, begitu dunia ini. Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman 26-27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di muka bumi ini bakal fana, hilang, binasa, hancur, rusak. Kullu man 'alaiha fan. Kalau dunia itu bakal binasa, bakal hancur, kenapa ngejar dunia? Kemudian Allah katakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Artinya apa? Ayo kejar apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.